Malam itu, angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang merayap ke seluruh sudut istana kerajaan Dirata. Petir menyambar langit, seakan langit sendiri marah atas dosa yang akan segera terjadi. Di dalam sebuah kamar megah yang remang, seorang bayi mungil baru saja lahir dari rahim seorang selir bernama Lirien. Tangisnya pecah, menggema di seluruh ruangan, tetapi tidak ada sukacita di sana, hanya ketakutan. Seorang peramal tua yang dipanggil untuk meramalkan nasib sang bayi menatapnya dengan wajah pucat, tangan gemetar saat dia bergumam, anak ini akan tumbuh menjadi seorang yang akan menggulingkan tahta Raja Dirata. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar telinga sang raja, membuatnya mencengkeram sandaran kursinya dengan marah. Matanya menyala penuh kebencian, bukan kepada peramal, tetapi kepada darah dagingnya sendiri. Di sudut ruangan, Lirien memohon dengan air mata mengalir deras di wajahnya. Baginda, dia hanyalah seorang bayi. Tidak mungkin seorang anak sekecil ini bisa menjadi ancaman bagi Anda. Tangannya berusaha meraih lengan sang raja, tetapi Dirata menepisnya dengan kasar. Aku tidak akan membiarkan takdir menghancurkanku, geramnya. Ia berpaling pada pengawal pribadinya. Bawa anak itu ke hutan. Pastikan dia tidak pernah kembali. Lirien menjerit histeris, tetapi tidak ada yang peduli. Para pelayan menundukkan kepala, ketakutan akan murka raja. Bayi itu, yang masih merah dan rapuh, diambil dari pelukan ibunya. Lirien meronta, suaranya parau memanggil nama yang baru saja ia berikan kepada anaknya, Raka. Tolong jangan ambil Rakaku. Namun, jeritannya hanya menjadi gema kosong yang hilang dalam badai malam. Di tengah derasnya hujan, seorang pengawal berkuda melaju cepat melewati hutan belantara. Di dadanya, bayi Raka terbungkus kain tipis, tubuh kecilnya menggigil kedinginan. Pengawal itu tidak tega. Dia tahu bayi ini tidak bersalah, tetapi perintah raja adalah mutlak. Setibanya di sebuah jurang yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi, dia turun dari kudanya, menatap bayi itu untuk terakhir kalinya. Maafkan aku, nak, dunia ini kejam, bisiknya sebelum meletakkan bayi itu di atas tanah berlumut. Hatinya terasa berat saat ia kembali menaiki kudanya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Tangisan kecil Raka terdengar samar di tengah badai, seperti bisikan yang perlahan menghilang dalam kegelapan malam. Di kejauhan, dari antara rimbunnya pepohonan, sepasang mata tajam mengawasi dengan penuh keheranan. Seekor kera betina bernama Suri, yang tengah mencari perlindungan dari hujan, mendengar suara aneh di tengah hutan. Dengan hati-hati, ia mendekati sumber suara itu. Di hadapannya, seorang bayi manusia tergeletak, wajahnya kemerahan oleh hawa dingin, tubuhnya menggigil lemah. Suri mendekat, mengendus bayi itu dengan rasa ingin tahu. Ada kehangatan yang aneh menyentuh hatinya. Tanpa ragu, ia menyelipkan tubuh mungil itu ke dalam pelukannya, memberikan kehangatan yang tidak bisa diberikan oleh ibunya sendiri. Hujan terus mengguyur hutan, tetapi di dada Suri, Raka tertidur dengan tenang, seakan takdir telah menuliskan kisah yang berbeda untuknya. Di istana, Raja Dirata berdiri di balkon, menatap hutan yang gelap dengan sorot mata puas. Ia yakin bahwa ancaman atas tahtanya telah berakhir malam itu. Namun, di dalam kegelapan hutan yang luas, benih takdir baru telah tertanam. Seorang bayi yang dibuang dengan kejam kini berada dalam dekapan alam, diangkat oleh hutan, dan dijaga oleh makhluk yang akan menjadi keluarganya. Raja Dirata mungkin telah mencoba menipu nasib, tetapi takdir tidak pernah bisa dikalahkan. Hujan telah reda, meninggalkan sisa embun yang menempel di dedaunan, berkilauan dalam cahaya rembulan. Di dalam sarang yang tersembunyi di antara akar-akar pohon raksasa, Suri, kera betina berbulu coklat tua, menggendong bayi Raka dengan penuh kasih. Tubuh mungil itu masih menggigil, napasnya tersengal-sengal, seolah berada di ambang hidup dan mati. Suri mengeluarkan suara lembut, gumaman khas yang biasa ia gunakan untuk menenangkan anak-anaknya sendiri. Ia menjilati dahi bayi itu, merasakan betapa dinginnya kulitnya, lalu mendekapnya lebih erat ke dadanya yang hangat. Perlahan,
tubuh kecil itu mulai tenang. Dalam dekapan Suri, bayi manusia itu selamat dari malam yang seharusnya menjadi akhir hidupnya. Saat fajar menyingsing, suara riuh dari kawanan kera menggema di pepohonan. Mereka berkumpul di sekitar Suri dengan rasa penasaran dan kebingungan. "Itu bukan anak kita," geram salah satu pejantan dominan, matanya penuh kecurigaan. "Buang saja, dia bukan bagian dari kita." Beberapa kera lain mengangguk setuju, tetapi Suri tidak bergeming. Ia menatap tajam kawanan yang mengelilinginya, lalu mengeluarkan geraman pelan sebagai peringatan. "Dia tidak punya siapa-siapa selain kita," desisnya dalam bahasa kera yang dalam. Kera-kera lain saling pandang, ragu. Mereka tahu betapa keras kepala Suri, dan mereka juga tahu betapa besarnya kasih sayang yang ia miliki. Pejantan itu mendengus, lalu melompat pergi, diikuti oleh beberapa lainnya. Suri tersenyum tipis, mengelus kepala bayi Raka yang masih tertidur. Ia telah memilih. Hari-hari berlalu, dan Raka tumbuh dalam pelukan hutan. Suri memberinya makan dengan cara yang ia tahu, mengunyahkan buah-buahan sebelum memberikannya pada bayi manusia itu. Ia menggendongnya kemanapun ia pergi, melindunginya dari bahaya yang mengintai di setiap sudut hutan. Saat malam tiba, ia akan menyelimuti Raka dengan bulunya yang lebat, memastikan tidak ada dingin yang menyentuh kulit anak itu. Lambat laun, Raka mulai mengenali suara Suri, menggenggam bulu-bulunya dengan tangan kecilnya, tertawa setiap kali ia menggelitik perutnya. Hubungan mereka semakin erat, bukan sekadar antara kera dan manusia, tetapi antara ibu dan anak. Namun, hidup di hutan tidak pernah mudah. Suatu hari, ketika Suri membawa Raka ke tepi sungai untuk minum, seekor ular piton besar merayap diam-diam dari atas pohon. Mata kuningnya menatap mangsanya dengan lapar, lidahnya menjulur, mengendus bau darah muda yang segar. Saat ular itu meluncur dengan kecepatan kilat, Suri menyadarinya sekejap sebelum terlambat. Dengan naluri keibuannya, ia melompat ke belakang, melindungi Raka di balik tubuhnya. Taring ular hampir menancap ke punggungnya, tetapi Suri menggeram keras, mencakar wajah reptil itu dan menggigitnya dengan kekuatan penuh. Pertarungan sengit terjadi, Suri berguling di tanah, melawan gigitan dan lilitan mematikan dari sang ular. Darah menetes dari luka di lengannya, tetapi ia tidak menyerah. Dengan satu tebasan cakarnya yang terakhir, ia berhasil melukai mata ular itu, membuatnya merayap menjauh, menghilang ke dalam semak-semak. Dengan napas tersengal, Suri berbalik dan melihat Raka, yang masih duduk di atas tanah dengan mata lebar, tidak mengerti bahaya yang baru saja mengancamnya. Suri mendekatinya, menciumi wajahnya, memastikan tidak ada luka pada anak angkatnya itu. Air matanya mengalir, bukan karena luka di tubuhnya, tetapi karena ia menyadari sesuatu, ia rela mati untuk melindungi bayi ini. Ia bukan hanya menyelamatkan Raka dari manusia yang membuangnya, tetapi juga dari hutan yang ingin menelannya hidup-hidup. Sejak saat itu, Suri bersumpah dalam hatinya, sekalipun harus melawan seluruh dunia, ia akan memastikan anak ini tetap hidup. Waktu berlalu, Raka tumbuh dari bayi yang rapuh menjadi anak kecil yang tangguh di tengah belantara. Kakinya yang dulu lemah kini bisa berdiri, meski awalnya sering jatuh di antara akar-akar pohon yang menjalar seperti ular raksasa. Suri selalu berada di sisinya, mengajarinya cara bertahan hidup dengan naluri keibuannya yang kuat. Ia menunjukkan cara mencari buah yang bisa dimakan, bagaimana mengenali jejak bahaya, dan bahkan cara memanjat pohon dengan lincah seperti kera lainnya. Tapi Raka berbeda. Tidak seperti anak-anak kera lainnya yang bisa melompat dengan mudah dari dahan ke dahan, tubuhnya lebih berat, lebih sulit menyeimbangkan diri. Setiap kali ia jatuh, Suri akan mengangkatnya kembali, mengusap luka-lukanya, dan dengan sabar mendorongnya untuk mencoba lagi. Namun, perbedaan itu semakin nyata seiring pertumbuhan Raka. Ia lebih cepat memahami sesuatu dibandingkan kera lain, mampu menciptakan alat sederhana dari batu dan ranting, serta menemukan cara yang lebih cerdik untuk mendapatkan makanan. Ketika kawanan kesulitan membuka kelapa dengan menggigitnya,
Raka mengambil batu besar dan menghantam cangkangnya hingga pecah. Para kera menatapnya dengan heran, bahkan Suri sendiri tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Tapi kecerdasan itu juga menimbulkan rasa takut di antara kawanan. Beberapa pejantan mulai melihatnya sebagai ancaman, sesuatu yang berbeda dari mereka. Desas-desus pun mulai beredar di antara kawanan, bahwa manusia tidak seharusnya tinggal di antara mereka. Suatu sore, ketika Raka sedang bermain dengan seekor anak kera, salah satu pejantan terbesar, Goro, mendekat dengan sorot mata penuh kebencian. "Dia bukan salah satu dari kita," geramnya, matanya tajam menatap Raka yang tak mengerti. "Dia lemah, aneh, dan bisa membawa bahaya bagi kita semua." Goro mendekat dengan langkah mengancam, mengeluarkan suara geraman rendah yang membuat jantung Suri berdegup kencang. Raka, yang belum sepenuhnya memahami ancaman itu, hanya menatap dengan bingung. Dalam sekejap, Goro melompat ke arahnya, cakarnya teracung siap mengusir bocah itu dari kawanan. Tapi sebelum cakar itu mengenai tubuh Raka, Suri menerjang dengan kekuatan yang mengejutkan. Ia menghalangi Raka dengan tubuhnya, menggeram lebih ganas daripada yang pernah didengar Raka sebelumnya. "Dia anakku. Siapapun yang ingin menyakitinya harus melewati aku." Pertarungan sengit pun terjadi. Goro, yang jauh lebih besar dan kuat, menyerang tanpa ragu, mencakar bahu Suri hingga bulunya berlumuran darah. Namun, Suri tidak mundur. Ia bertarung seperti singa betina yang melindungi anaknya, menggigit dan mencakar dengan segenap kekuatannya. Raka hanya bisa menatap dengan ketakutan, tubuhnya gemetar, tidak bisa melakukan apapun untuk membantu. Darah berceceran di tanah hutan, jeritan Suri dan raungan Goro bercampur menjadi satu dalam kekacauan itu. Hingga akhirnya, dengan satu tebasan cakarnya yang penuh tenaga, Suri berhasil menggigit bahu Goro hingga lawannya mengerang kesakitan dan mundur. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya penuh luka, tetapi matanya tetap tajam. Tidak ada yang berani melawan Suri setelah itu. Raka merangkak mendekatinya, menatap luka-luka di tubuh ibu angkatnya dengan mata penuh kesedihan. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan sesuatu, tetapi lidahnya belum bisa mengungkapkan kata-kata seperti manusia. Ia hanya bisa memeluk tubuh Suri dengan erat, merasa betapa hangat dan kuatnya sosok yang telah melindunginya sejak bayi. Suri mengelus kepala Raka, menatap wajah anak manusia itu dengan penuh kasih. "Kau berbeda, nak, tapi itu tidak membuatmu lemah," bisiknya dalam bahasa kera. Malam itu, di bawah rembulan yang menggantung di langit, Raka memahami satu hal, dunia ini tidak akan menerimanya begitu saja. Ia harus menjadi lebih kuat. Ia harus bertahan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibu yang telah mempertaruhkan segalanya demi dirinya. Hari-hari berlalu, dan Raka tumbuh menjadi pemuda belia yang lebih kuat dan tangguh dibanding sebelumnya. Tubuhnya lebih kokoh, otot-ototnya terbentuk karena bertahun-tahun bertahan hidup di dalam hutan. Ia telah menjadi bagian dari alam, bergerak dengan lincah di antara pepohonan, berburu dengan tombak sederhana yang ia buat sendiri, dan memahami setiap suara hutan seperti bagian dari dirinya. Namun, meskipun ia telah menyatu dengan dunia liar, hatinya selalu diliputi pertanyaan yang tak pernah terjawab. Mengapa ia berbeda dari kawanan? Mengapa ia tidak memiliki bulu, tidak memiliki taring dan cakar yang tajam? Dan yang terpenting, dari mana ia sebenarnya berasal? Pertanyaan itu mulai menemukan jawabannya pada suatu sore ketika Raka, yang tengah berburu di dekat sungai, mendengar suara asing yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Suara berat dan kasar, bercampur dengan bunyi besi yang beradu. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia bersembunyi di balik semak-semak, mengintip ke arah suara itu berasal. Di tepi sungai, sekelompok pria berpakaian kasar sedang berkemah. Mereka membawa senjata, pedang dan tombak yang berkilauan di bawah sinar matahari. Raka menatap mereka dengan mata membulat. Mereka mirip dengannya, tidak berbulu seperti kera, berjalan tegak, dan berbicara dengan cara yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
ia melihat makhluk seperti dirinya sendiri. Dengan hati-hati, Raka melangkah lebih dekat, matanya penuh rasa ingin tahu. Namun, tanpa disadari, ia menginjak ranting kering. Krak, suara itu membuat para pria itu terkejut dan segera menoleh ke arahnya. "Siapa itu?" teriak salah satu dari mereka. Sebelum Raka bisa bereaksi, seorang dari mereka menarik busur dan melepaskan anak panah dengan cepat. Raka melompat menghindar, tetapi anak panah itu menggores bahunya, meninggalkan luka merah yang perih. Rasa sakit menyengat, namun bukan itu yang membuatnya terkejut, melainkan kenyataan bahwa mereka menyerangnya tanpa alasan. Ia tidak mengerti, ia hanya ingin melihat, ingin memahami. Tapi ternyata, manusia tidak sama seperti kawanan kera. Mereka lebih kejam, lebih berbahaya. Ketakutan dan insting bertahan hidupnya mengambil alih. Dengan cepat, ia berlari ke dalam hutan, bergerak dengan gesit melewati akar dan dahan seperti yang diajarkan Suri. Para pemburu mengejarnya, meneriakkan kata-kata yang tidak ia pahami, tetapi Raka tahu satu hal, mereka menginginkannya mati. Napasnya memburu, kakinya berlari secepat mungkin, tetapi para pemburu lebih cepat. Mereka mengenal hutan dengan baik, dan dalam sekejap, salah satu dari mereka berhasil menangkapnya, mendorongnya ke tanah dengan kasar. Raka berusaha melawan, menggeram seperti kera liar, mencakar dan menggigit, tetapi tubuhnya ditekan kuat ke tanah. "Apa-apaan anak liar ini?" tanya salah satu pemburu dengan heran. "Lihat pakaiannya, atau lebih tepatnya, ketelanjangannya. Dia seperti binatang." Raka meronta, berusaha membebaskan diri, tetapi kekuatannya tidak cukup untuk melawan orang-orang dewasa bersenjata. Matanya menatap langit, ketakutan merayap ke dalam hatinya. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya di hutan, tetapi sekarang, ia dihadapkan pada sesuatu yang lebih menakutkan, dunia manusia. Apakah ini dunia yang sebenarnya? Dunia tempat ia berasal? Jika benar, mengapa rasanya jauh lebih asing dan lebih kejam daripada hutan yang liar? Saat tali kasar diikatkan ke pergelangan tangannya, hanya satu hal yang ada di pikirannya, ia harus kembali. Ia harus kembali ke Suri, kembali ke rumahnya di hutan. Tapi apakah itu masih mungkin? Matahari mulai tenggelam ketika Raka diarak oleh para pemburu menuju sebuah desa di tepi hutan. Tangan dan kakinya terikat, tubuhnya penuh luka akibat perlawanan sia-sianya. Ia merasa asing di antara orang-orang ini, manusia yang berbicara dengan bahasa yang tak sepenuhnya ia mengerti. Matanya menatap sekeliling dengan penuh kewaspadaan, rumah-rumah dari kayu berdiri berjajar, anak-anak berlari-lari di jalanan, dan para wanita membawa kendi air. Bau daging panggang menyeruak di udara, aroma yang berbeda dari buah-buahan liar yang biasa ia makan di hutan. Semua ini terasa asing, menakutkan, namun sekaligus membangkitkan sesuatu di dalam dirinya. Apakah ini tempat asalnya? Kerumunan mulai berkumpul, berbisik-bisik melihat bocah liar yang ditangkap dari hutan. Siapa dia? Apakah dia manusia atau iblis hutan? Lihat rambutnya yang kusut, tubuhnya penuh luka, seperti hewan liar. Raka menggertakkan giginya. Ia tidak suka tatapan mereka. Di hutan, ia adalah bagian dari alam, dihormati oleh kawanan Suri. Tapi di sini, ia seperti makhluk aneh yang tidak seharusnya ada. Namun, di tengah kerumunan, seorang wanita tua bertubuh ringkih dengan mata penuh kebijaksanaan menatapnya lama. Tiba-tiba, ia berjalan terlatih mendekat dan berlutut di hadapan Raka, menyentuh pundaknya dengan jemari gemetar. Saat itulah, matanya melebar. Tanda ini, bisiknya, menelusuri bekas tanda lahir samar di pundak Raka. Air mata menggenang di sudut matanya. Tidak mungkin, anak ini. Suasana menjadi hening, semua orang menatap wanita tua itu dengan penuh tanda tanya. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Ini anak yang dulu dibuang dari istana, ini putra Raja Dirata yang seharusnya sudah mati." Seketika, keheningan berubah menjadi kegemparan. Orang-orang berbisik lebih keras, sebagian mundur ketakutan, sebagian lagi menatapnya dengan campuran rasa kagum dan iba.
Raka tidak mengerti semua ini. Apa yang dikatakan wanita tua itu? Istana, raja. Ia tidak pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya. Seorang pria, yang tampaknya kepala desa, mendekati wanita tua itu. Bicaralah, Nenek Marela. Apa yang kau ketahui? Wanita tua itu menarik napas panjang, seakan mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan rahasia yang telah terkubur bertahun-tahun. Bertahun-tahun lalu, Raja Dirata menerima ramalan bahwa seorang anak laki-laki akan menggulingkan tahtanya. Dan saat seorang selir melahirkan bayi laki-laki dengan tanda lahir ini, sang raja ketakutan. Ia memerintahkan agar bayi itu dibuang ke hutan, dibiarkan mati. Ia menatap Raka dengan air mata berlinang. Tetapi kau bertahan. Kau hidup di tempat kematian seharusnya menjemputmu. Dunia Raka seakan runtuh dalam sekejap. Kata-kata wanita itu bergema di kepalanya, menghantam kesadarannya dengan keras. Ia bukan sekadar bocah hutan. Ia bukan hanya anak angkat Suri. Ia adalah anak dari manusia yang ingin membunuhnya. Napasnya memburu, dadanya sesak. Ia merasa marah, bingung, terluka. Jika ini benar, jika ia benar-benar milik dunia manusia, lalu apa arti semua tahun yang ia habiskan di hutan? Apakah itu semua hanya kebetulan? Atau justru takdir? Saat malam turun dan desa mulai diselimuti kegelapan, satu hal menjadi jelas dalam benaknya, jawaban dari semua pertanyaannya ada di istana. Dan cepat atau lambat, ia harus menemui orang yang telah membuangnya. Ia harus menghadapi Raja Dirata. Malam itu, Raka duduk di sudut ruangan kecil yang disediakan untuknya di desa. Cahaya obor yang temaram menerangi wajahnya yang masih dipenuhi kebingungan dan amarah. Ia tidak bisa tidur, terlalu banyak hal yang menghantam pikirannya. Seumur hidupnya, ia percaya bahwa hutan adalah rumahnya, bahwa Suri adalah satu-satunya ibu yang ia miliki. Tetapi kini, kenyataan yang baru saja ia dengar membakar hatinya dengan rasa sakit yang tak bisa ia pahami. Bagaimana mungkin seseorang tega membuang darah dagingnya sendiri hanya karena sebuah ramalan? Tangan Raka mengepal, kukunya menekan kulit telapak tangannya hingga hampir berdarah. Jika Raja Dirata memang ayahnya, maka pria itu adalah orang yang telah mengutuknya menjalani kehidupan penuh penderitaan di hutan. Keesokan paginya, kepala desa dan beberapa pria dewasa mendekatinya. "Kau harus pergi ke istana," kata kepala desa dengan suara berat. "Jika apa yang dikatakan Nenek Marela benar, maka kau berhak mengetahui kebenaran lebih dalam." Raka menatapnya tajam. Ia tidak butuh alasan untuk pergi ke istana. Ia sudah memutuskan, ia akan menghadapi pria yang telah membuangnya. Dengan atau tanpa izin mereka, ia akan pergi. Namun, sebelum ia menjawab, Nenek Marela menggenggam tangannya dengan erat. "Hati-hati, nak," bisiknya. "Istana bukanlah tempat yang akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Orang-orang di sana lebih berbahaya dari binatang buas di hutan." Kata-kata itu menggantung di udara, membuat jantung Raka berdegup lebih kencang. Tanpa membuang waktu, Raka berangkat. Beberapa pria desa mengantarnya hingga ke batas kota, tapi setelah itu ia melanjutkan perjalanan sendirian. Hutan yang selama ini menjadi dunianya perlahan digantikan oleh jalan tanah yang berdebu, ladang-ladang luas, dan akhirnya tembok tinggi istana yang menjulang angkuh di kejauhan. Raka berhenti sejenak, matanya menatap bangunan megah itu dengan campuran kekaguman dan kebencian. Disinilah tempat asalnya. Disinilah ia seharusnya dibesarkan, bukan di bawah perlindungan dahan-dahan pohon dan kawanan kera. Jari-jarinya mengepal, dadanya berdegup kencang. Bagaimana reaksi Raja Dirata jika melihatnya? Apakah pria itu akan mengakuinya? Atau justru mencoba menyingkirkannya lagi? Dengan langkah mantap, Raka berjalan menuju gerbang besar istana. Namun, sebelum ia bisa mendekat, dua prajurit bersenjata tombak menghadangnya. "Siapa kau?" salah satu dari mereka bertanya dengan nada kasar. Raka menatapnya tajam, tidak gentar sedikit pun. "Aku ingin bertemu dengan Raja Dirata," jawabnya dengan suara tegas. Para prajurit itu tertawa sinis.
Dan apa urusan bocah liar sepertimu dengan raja? Raka menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat bahunya, memperlihatkan tanda lahir yang membuat desa gempar. Tawa para prajurit itu langsung lenyap, digantikan dengan ekspresi terkejut. "Tunggu di sini," kata salah satu dari mereka sebelum bergegas masuk ke dalam. Raka berdiri diam di depan gerbang, mencoba menenangkan debaran di dadanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Raja Dirata akan menerimanya, atau justru memerintahkan Algojo untuk menyingkirkannya sekali lagi? Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Ia sudah menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke titik ini. Dan sekarang, takdirnya akan terungkap. Raka berdiri tegak di tengah aula megah istana, matanya menatap tajam ke arah singgasana emas di ujung ruangan. Raja Dirata duduk di sana dengan sikap penuh wibawa, jubah sutranya yang berkilau memantulkan cahaya obor di sekelilingnya. Namun, di balik ketenangan wajahnya, ada sorot mata yang sulit diartikan, antara terkejut, waspada, dan sesuatu yang mirip dengan ketakutan. Di sisi raja, para penasihat dan prajurit berdiri dalam keheningan, menunggu dengan tegang. Mereka semua melihat bocah liar yang tiba-tiba datang mengaku sebagai anak raja. Dan Raka, ia berdiri tanpa gentar, meskipun jantungnya berdegup kencang di dalam dadanya. Salah satu penasihat kerajaan melangkah maju, menatap Raka dari atas ke bawah dengan sinis. "Anak ini membawa klaim yang mustahil, Baginda," katanya dengan nada meremehkan. "Ia hanyalah bocah hutan. Tidak mungkin ia memiliki darah bangsawan." Raka menggertakkan giginya, tetapi ia tidak berbicara. Ia hanya mengangkat bahunya, memperlihatkan tanda lahir di kulitnya. Ruangan mendadak hening. Beberapa orang saling berbisik, sebagian lainnya menatap Raja Dirata, menunggu reaksinya. Sang raja menatap tanda itu dengan ekspresi keras, lalu perlahan berdiri dari singgasananya. "Siapa yang membawamu ke sini?" Suaranya dalam, tetapi ada getaran samar di dalamnya. Raka menatapnya lurus tanpa ragu. "Aku datang sendiri," jawabnya. "Aku ingin bertemu dengan pria yang telah membuangku ke hutan. Pria yang lebih percaya pada ramalan daripada darah dagingnya sendiri." Suara Raka penuh dengan amarah yang selama ini ia pendam. Para penasihat tersentak mendengar keberaniannya berbicara seperti itu kepada raja. Namun, Raja Dirata tetap diam, matanya menatap bocah itu dengan tajam. "Jadi kau hidup," gumamnya, "lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Bahkan setelah aku memastikan kau lenyap, kau kembali." Kata-kata itu menusuk dada Raka seperti belati. Jadi benar, pria ini, yang seharusnya menjadi ayahnya, benar-benar ingin ia mati. Tangan Raka mengepal erat, tubuhnya bergetar menahan amarah. "Aku bertahan karena seseorang menyelamatkanku," katanya dengan suara rendah namun penuh tekanan. "Bukan karena belas kasihanmu, tapi karena hutan lebih menerima aku daripada istana ini." Ia melangkah maju, menatap Raja Dirata langsung di matanya. "Sekarang aku di sini. Katakan, apa kau akan mencoba membuangku lagi?" Suasana di aula semakin tegang. Para prajurit menggenggam gagang pedang mereka, bersiap jika raja memberi perintah untuk menyingkirkan bocah itu. Namun, Raja Dirata tidak segera menjawab. Ia hanya menatap Raka dalam diam, ekspresinya sulit ditebak. Apakah itu kemarahan, rasa bersalah, atau ketakutan akan ramalan yang kembali menghantuinya? Akhirnya, dengan suara pelan namun penuh kewaspadaan, ia berkata, "Kau telah kembali dari kematian sekali. Tapi apakah kau cukup kuat untuk menghadapi takdir yang menantimu?" Raka tidak mundur sedikit pun. Ia tahu satu hal, ia tidak akan pergi sebelum mendapatkan jawaban. Ruangan itu hening, ketegangan menggantung di udara seperti pedang yang siap jatuh kapan saja. Mata Raka tidak lepas dari Raja Dirata, pria yang seharusnya menjadi ayahnya tetapi malah mengutuknya sejak lahir. Raja itu akhirnya menghela napas berat, lalu melambaikan tangannya. Seorang prajurit segera melangkah maju, membawa sebilah belati yang mengilap. Raka menegang, pikirannya dipenuhi kemungkinan buruk, apakah ini akhir hidupnya?
Namun, Raja Dirata hanya mengambil belati itu dan menggoreskan ujungnya ke telapak tangannya sendiri. Setetes darah merah mengalir, lalu ia menatap Raka tajam. "Kau ingin jawaban, bocah hutan?" Suaranya dalam, penuh otoritas. Ia kemudian melempar belati itu ke kaki Raka. "Buktikan bahwa kau benar-benar memiliki darahku. Jika kau memang anakku, maka darah kita akan mengenali satu sama lain." Raka menatap belati itu dengan waspada. Ia tidak memahami apa maksud Raja Dirata, tetapi ia tidak akan mundur. Dengan gerakan mantap, ia membungkuk, mengambil belati itu, dan tanpa ragu menggoreskan ujungnya ke telapak tangannya sendiri. Darahnya keluar, merah pekat, sama seperti milik Raja Dirata. Beberapa penasihat berbisik, mata mereka penuh keraguan dan ketakutan. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat semua orang tercengang. Saat tetesan darah Raka jatuh ke lantai, darah Raja Dirata yang sebelumnya menetes di sana seakan bergerak, mengalir perlahan mendekatinya. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Para penasihat tersentak, beberapa mundur dengan wajah pucat. "Darah yang terpisah kini bersatu kembali," bisik nenek Marela yang berdiri di sudut aula. "Ini adalah pertanda, bocah ini memang pewaris tahta." Raja Dirata menggertakkan giginya, jelas terlihat gelisah. Ia telah mencoba menghindari takdir ini, tetapi bocah itu terus kembali, hidup meski seharusnya mati. Raka menatap tangannya, matanya melebar melihat kejadian aneh itu. Ia tidak memahami sihir atau takdir, tetapi ia tahu satu hal, dirinya bukan lagi hanya bocah hutan yang tersesat. Ia adalah seseorang yang memiliki hak atas dunia ini. Dengan suara mantap, ia menatap Raja Dirata dan berkata, "Kau bisa mencoba membuangku lagi, tetapi aku tidak akan mati semudah itu. Aku telah bertahan melawan hutan, melawan binatang buas, bahkan melawan takdir yang kau coba hindari. Sekarang aku di sini, dan aku akan mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku." Raja Dirata tetap diam, tetapi sorot matanya menyiratkan badai yang berkecamuk di dalam hatinya. Ia telah berusaha menghindari ramalan, tetapi kini ia berdiri di hadapan anak yang pernah ia buang. Semua orang di ruangan menahan napas, menunggu keputusan sang raja. Akankah ia menerima Raka sebagai anaknya? Atau akan ia lanjutkan upayanya untuk menyingkirkan pewaris tahta yang telah kembali dari kematian? Takdir telah membawa Raka sejauh ini, tetapi pertarungannya baru saja dimulai. Ruangan masih dipenuhi ketegangan yang hampir tak tertahankan. Para penasihat saling berpandangan, sebagian terlihat gelisah, sebagian lagi berusaha menyembunyikan keterkejutan mereka. Raja Dirata berdiri diam, matanya menatap lurus ke arah Raka, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam sorot matanya, bukan lagi sekadar ketakutan, melainkan kemarahan yang mendidih di bawah permukaan. "Kau datang menuntut hak yang bahkan tidak pernah kau miliki," suaranya berat dan dingin. "Apa yang membuatmu berpikir bahwa kau layak?" Raka tidak mundur. Ia melangkah maju, menatap langsung ke mata pria yang seharusnya menjadi ayahnya. "Aku tidak meminta hakku, aku menuntutnya," suaranya tegas, penuh dengan tekad yang tak tergoyahkan. "Kau membuangku karena ramalan, tetapi aku bertahan. Kau menginginkan aku mati, tetapi aku hidup. Jika takdir memang berpihak padamu, seharusnya aku sudah lenyap bertahun-tahun lalu. Tapi lihat aku sekarang, aku kembali, dan aku tidak akan pergi." Kata-kata itu menggema di dalam aula, membuat semua orang yang hadir terdiam. Namun, tiba-tiba terdengar suara langkah cepat dari belakang. Seorang pria bertubuh tegap dengan jubah bangsawan hitam berjalan ke tengah aula, wajahnya penuh amarah. "Baginda, kau tidak boleh membiarkan bocah liar ini menodai garis keturunan kerajaan." Suaranya menggelegar, menusuk ketegangan yang sudah tegang. Pria itu adalah Perdana Menteri Arvid, penasihat paling berkuasa di istana. Ia menatap Raka seolah pemuda itu adalah ancaman yang harus segera dimusnahkan. "Anak ini membawa kehancuran. Kita semua tahu ramalan itu. Jika dia hidup, kerajaan akan jatuh." Raja Dirata mengepalkan tangannya,
wajahnya penuh pergolakan batin. Namun, sebelum ia bisa menjawab, Arvid melanjutkan, "Baginda, kau tahu apa yang harus dilakukan." Kemudian, dengan cepat ia memberi isyarat kepada para prajurit di sekeliling aula. Dalam hitungan detik, belasan pedang terhunus, mengarah lurus ke Raka. "Bunuh dia sebelum terlambat," perintah Arvid tanpa ragu. Semua terjadi begitu cepat, Raka nyaris tak memiliki waktu untuk bereaksi sebelum para prajurit mulai menyerangnya. Namun, ia tidak datang sejauh ini untuk mati begitu saja. Dengan naluri bertahan hidup yang telah diasah bertahun-tahun di hutan, Raka menghindari tebasan pertama, lalu menendang seorang prajurit hingga jatuh. Ia merebut pedangnya, lalu berputar menghadapi lawan-lawan lainnya. Hatinya berdegup kencang, bukan hanya karena pertempuran, tetapi karena kenyataan yang kini jelas di hadapannya. Pengkhianatan telah berakar di dalam istana, dan nyawanya menjadi taruhannya. Jika ia ingin bertahan, jika ia ingin mengklaim haknya, ia harus melawan, atau mati di tempat. Suara dentingan pedang memenuhi aula istana. Raka bergerak cepat, menghindari setiap serangan yang diarahkan kepadanya. Meski terbiasa bertarung di hutan, ini adalah pertama kalinya ia menghadapi lawan-lawan yang terlatih dengan senjata tajam. Setiap tebasan yang nyaris mengenai tubuhnya mengingatkannya pada satu hal, ia tidak bisa kalah. Kakinya melangkah ringan, seperti saat ia berburu di antara pepohonan, tetapi kini ia adalah buruan yang harus bertahan. Satu prajurit menyerang dari sisi kiri, tetapi dengan gesit Raka menunduk dan menyerangkan sikunya ke perut lawan, membuatnya tersungkur. Raja Dirata tetap diam di singgasananya, wajahnya tegang melihat anak yang pernah ia buang kini bertarung untuk hidupnya sendiri. Sementara itu, Perdana Menteri Arvid menyeringai, yakin bahwa Raka tidak akan mampu bertahan lama. "Kau lihat, Baginda," katanya dengan nada penuh kemenangan. "Anak ini tidak pantas berada di sini. Ia hanya hewan liar yang tersesat di tempat yang bukan miliknya." Namun, kata-kata itu justru membakar amarah dalam diri Raka. Ia bukan hewan liar, ia adalah darah dan daging kerajaan ini, dan ia tidak akan membiarkan mereka menginjak-injaknya lagi. Dengan satu gerakan cepat, Raka menendang meja di dekatnya, membuat beberapa prajurit terjatuh. Ia memanfaatkan momen itu untuk melompat ke salah satu pilar, naik ke atas dengan kecepatan yang membuat semua orang tercengang. Dari atas, ia melompat dan mendarat tepat di belakang Arvid. Dalam sekejap, ia menghunus pedang yang direbutnya dan menempelkannya ke leher pria itu. Aula yang tadi riuh mendadak sunyi. Para prajurit menegang, tidak berani bergerak tanpa perintah. Perdana Menteri Arvid menelan ludah, merasakan dinginnya baja di kulitnya. "Nah, sekarang kita punya dua pilihan," suara Raka terdengar jelas, tajam seperti pedang yang ia pegang. "Aku bisa menghabisi pengkhianat ini di tempat, atau kita bisa membicarakan siapa yang sebenarnya layak berada di sini." Ia menatap Raja Dirata, menunggu reaksinya. Sang raja tetap diam, tetapi ada sesuatu yang berubah di wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan hanya bocah liar, bukan hanya ancaman ramalan, tetapi seseorang yang memiliki darah bangsawan sejati, seseorang yang bertahan di ujung kematian dan tetap berdiri. Lama mereka saling menatap dalam keheningan, hingga akhirnya Raja Dirata berdiri. Dengan suara yang dalam dan penuh pertimbangan, ia berkata, "Lepaskan dia, dan kita akan bicara." Raka menatapnya tajam, lalu perlahan menurunkan pedangnya. Arvid terjatuh ke lantai, terengah-engah, tetapi kini ia tidak lagi terlihat sombong. Pertarungan belum selesai, tetapi satu hal telah berubah. Raka telah membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar anak buangan. Ia adalah seseorang yang tidak bisa lagi diabaikan.